Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian Tib Nabawi Kesehatan Holistik Islami. Setelah kita usai daripada bulan Ramadan dan sekarang sudah berada di bulan Syawal. Nah, insyaallah untuk malam ini kita akan coba menetengahkan, ya, bahasanya agak sulit sedikit ya, menetengahkan ya, atau menghadirkan sebuah tema, yaitu tentang ruqyah story atau success stories. Nah, ruqyah success stories yaitu kumpulan kisah-kisah ruqyah yang sukses dan penuh hikmah dan pelajaran di dalamnya. Nah, insyaallah malam ini kita akan mulai dengan kisah pertama, yaitu kisah yang terjadi di negeri Timur Tengah. Sebagaimana kisah ini tentunya diceritakan oleh Syekh Abul Barok Yasin bil Ma'ani, ya, Yasin al-Ma'ani, ya. Syekh Abul Barok Usama bin Yasin al-Ma'ani yang hafidhahullah, yang beliau ini adalah seorang pakar ruqyah internasional, yang dimana beliau berpengalaman meruqyah tidak kurang dari 40 tahun lebih, dan beliau alhamdulillah telah menulis sebuah mausu'ah, ensiklopedi ruqyah sebanyak 14 jilid, luar biasa, yang ditulis tidak dalam waktu yang singkat, melainkan waktu yang sangat panjang, belasan tahun lamanya. Ya, beliau menulis kitab ini dalam jumlah 14 jilid, berisi tentang tema yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah dari A sampai dengan Z. Nah, kisah yang akan kita sajikan malam ini adalah salah satu pengalaman beliau dalam meruqyah, dan nanti ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang terjadi ini. Seperti apa kisahnya?
mari kita masuk pada kisah tersebut. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abdul Barak Usamah bin Yasin Al-Ma'ani hafizahullah taala, beliau sebutkan di kitab ini, di mana kata beliau, seseorang pria mendatangi saya dengan wajah memancarkan kesedihan juga kepedihan. Jadi ada seorang bapak, seorang laki-laki, seorang ayah yang datang menemui Syekh dengan wajah yang sedih, lagi pedih. Lalu ayah itu berkata, anak perempuan saya sedang sekarat di hadapan saya dan saya tidak tahu apa penyebabnya. Saya sudah membawanya ke banyak dokter spesialis, tetapi tidak ada yang dapat menemukan penyebab penderitaannya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, jadi seorang ayah datang menceritakan tentang apa? Kondisi anaknya yang sudah sekarat. Dan kondisi ini membingungkan bagi ayahnya. Kenapa kondisinya sekarat tapi tidak ketahuan apa sebabnya? Bahkan sudah dibawa ke dokter spesialis, bukan satu, bukan dua, tapi sudah banyak. Juga tidak ditemukan apa penyebab sakit anak ini yang kondisinya dari hari ke hari semakin berat. Nah, ini cerita dari Syekh. Lalu ketika Syekh mendapatkan curhatan ayah tadi, saya lalu berkata kepada ayah tersebut seraya menasihatinya, di mana beliau mengingatkan ayat tersebut kepada Allah, takdirnya dan hikmahnya. Saya juga berbicara tentang kesabaran dan pentingnya menerima ketetapan Allah. Kemudian dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala, Syekh mulai meruqyah anak tersebut. Jadi ini penting bagi siapa yang ingin membantu orang lain, sebelum memberikan terapi, nasihati dulu bahwa apa yang terjadi itu tidak pernah lepas dari takdir Allah. Bahwa semua yang kita hadapi di kehidupan dunia ini semuanya adalah datangnya dari Allah, dan hanya Allah lah tempat kita bersandar dan bertawakal. Maka sangat penting yang namanya kesabaran. Belajar sabar, jangan mudah putus asa, apalagi sampai melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Allah seperti bunuh diri. Ini Banda Aceh baru-baru ada kasus, 2 orang dalam sehari, satu malam satu siang bunuh diri. Nah, ini terlepas apapun sebabnya, kita juga berbelasungkawa terhadap korban dan keluarganya. Namun pelajarannya apa? Jangan mudah putus asa. Kita harus banyak bersabar. Al-Quran mengajarkan kita apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian semua dengan apa? Sabar dan sholat. Maka kalau ada masalah, kita sabar. Mas, yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus sabar dan juga kemudian apa? Sholat. Nah, jadi setelah Syekh menasehati, memberikan peringatan tentang takdir Allah, hikmahnya, kemudian mengajak untuk bersabar, lalu Syekh meruqyah anak yang sekarat tadi. Nah, tidak lama setelah Syekh tadi mulai membaca ayat-ayat Al-Quran,
gadis itu kerasukan dan berbicara melalui lidahnya seorang jin yang mengaku bernama Ishaq. Ya, jadi di ruqyah anak yang sekarat ini tiba-tiba kerasukan. Lalu dari lisan anak tersebut hadirlah, ya, berbicaralah, ya, seorang jin, ya, satu jin ya maksudnya ya. Jadi jinnya berbicara, mengaku bernama siapa? Ishaq. Maka terjadilah percakapan antara syekh dan jin tersebut, ya. Dan percakapan antara jin dan manusia dalam konteks kerasukan itu boleh dengan tujuan maslahat syar'i untuk menggali, ya, hal-hal yang ada kaitannya dengan penyakit yang ada, itu pun jika diperlukan, ya. Nah, kemudian setelah dialog diketahuilah bahwa jin tersebut mengaku sebagai seorang Yahudi dari daerah Syam, yaitu Suriah. Ya, jadi jin ini datangnya dari Suriah, Suriah yang ada di negeri Timur Tengah, di Syam utamanya. Ya, Syam itu sekarang dibagi 4 negara, ada Suriah, ada Yordan, ada Lebanon, ada Palestina. Ini namanya negeri Syam. Ya. Lalu saya bertanya kepada jin itu, apa alasan ia menyakiti gadis tersebut? Kenapa dia ganggu gadis itu sehingga gadis itu mengalami kondisi sakit yang berat, bahkan sekarat? Ya, maka si jin sambil menangis berkata, setahun yang lalu ayahnya bersama keluarganya mengunjungi Suriah. Anak ini sedang bermain di depan rumah dan saat itu anak saya berada di sana. Dia membunuh anak saya. Sebagai pembalasan, saya datang untuk menyiksanya terlebih dahulu, lalu membunuhnya sebagai pembalasan atas kematian anak saya. Ini kata si jin, ya, jin yang bernama Ishaq tadi, yang asalnya dari Suriah. Jadi dia katakan apa? Anak ini setahun yang lalu bersama ayahnya, keluarganya berkunjung ke Suriah. Nah, karena keluarga ini dari Yordan, berkunjung ke Suriah. Dan anak ini sedang bermain-main di depan rumahnya di waktu sore menjelang maghrib. Ini, ya. Lalu ada apa? Muncul seekor ular jatuh dari atap. Ya. Nah, jatuh di depan anak kecil yang sedang bermain ini. Spontanitas karena anak ini kaget, panik, diambilnya kayu dan dipukulnya ular itu sampai mati. Anak ular tadi, ya. Ternyata jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, anak ular yang jatuh tadi itu adalah jin. Nah, anak jin, ya. Nah, maka cerita ini dikonfirmasi oleh Syekh kepada ayah si anak. Saya bertanya kepada sang ayah tentang kebenaran kejadian itu. Maka si ayah menjawab, memang benar, setahun yang lalu kami berada di Suriah dan anak perempuan saya sedang bermain di depan rumah. Ia melihat seekor ular kecil berwarna hitam dan membunuhnya. Dan benar, penderitaannya dimulai sejak saat itu. Ya, jadi benar apa yang diucapkan oleh jin tadi dikonfirmasi kepada ayah si anak yang sakit. Ternyata benar bahwa setahun yang lalu mereka ke Suriah, ketika anaknya sedang bermain-main di depan rumah, ada ular hitam jatuh dari atap rumah kecil dan lalu dibunuh oleh si anak. Dan sejak kejadian itu si anak mengalami penderitaan sakit sampai setahun kemudian. Nah, ya. Di dalam setahun terakhir sakit sejak dia membunuh ular tersebut.
Maka singkat cerita, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Syekh kemudian menjelaskan kepada jin itu bahwa ya ini kan ketidaksengajaan, di mana ya anak itu tidak tahu kalau ular kecil itu adalah anak jin ya. Dipikirnya memang ular yang biasa, dan namanya anak kecil panik lihat ular spontan lalu memukul ya. Maka dinasihatilah jin ini oleh Syekh, dibacakan ayat-ayat ancaman neraka ya, kemudian didakwahi terus menerus dengan lembut ya, dan akhirnya jin itu mau menerima hidayah dan mengucapkan syahadat masuk Islam ya. Nah ini dalam dunia ruqyah ini biasa bahwa kita bisa mendakwai jin yang merasuk, tentunya dengan ya dakwah yang jelas, yang gamblang. Dan menurut Syekh Abdul Barak Usamah bin Yasin Al-Ma'ani hafizahullah, berdasarkan pengalaman beliau, jin itu lebih lembut hatinya daripada manusia. Maka dia mudah menerima nasihat, mudah diajak bertobat ya, yang penting dinasihati dengan baik. Nah setelah dinasihatin lalu diminta untuk keluar ya, dan setelah keluar maka kemudian jin itu ya, yang tadinya sempat menolak ketika diminta keluar, dia bertobat dan kemudian dia keluar. Dan sejak itulah anak perempuan yang sakit setahun lebih, kurang lebih dalam kondisi menderita ini, hampir bahkan sudah sekarat ini, akhirnya sembuh dengan izin Allah ya, karena memang penyakitnya bukan penyakit medis, melainkan penyakit karena gangguan jin, di mana jin ini membalas dendam ya. Balas dendam kenapa? Karena anaknya dibunuh, maka dia marah, dia masuk ke tubuh anak kecil ini, dia sakiti, dia buat sekarat, dan niatnya memang setelah kesakitan akan dibunuh juga ya, sebagai bentuk balasan. Nah, namun alhamdulillah setelah diruqyah dan jinnya didakwahi mau menerima Islam lalu keluar, maka sembuhlah si anak dengan izin Allah ya. Berhasillah ruqyah Syekh Abdul Barak ini, dan anak itu sembuh dan sehat kembali. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah tersebut. Nah ya, insya Allah kita akan coba bahas satu persatu. Paling tidak ada 6 disebutkan oleh Syekh dalam tulisan beliau ini. Yang pertama ya, pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari kisah yang ada adalah bahwasanya seorang hamba harus bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i dan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam situasi-situasi seperti ini. Maksudnya, jika kita memahami bahwa sunnah yang sahih melarang membunuh ular dan kalajengking di rumah, sebagai bukti dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jinnu ala thalathati asnafin sinfun lahum ajnahatun yatiruna fil hawa wa sinfun hayyatun wa afaritun wa sinfun yahilluna wa yat'anun. Kata Nabi, jin itu ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang memiliki sayap dan terbang di udara. Golongan yang kedua, golongan yang berupa ular dan juga ifrit. Dan yang ketiga, golongan jin yang menetap serta berpindah-pindah.
hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Nah, ini adalah informasi dari Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, tentang jin. Ya. Nah, kalau kita punya ilmu bahwa ada di antara jin itu bentuknya ular, ya, ada yang bentuknya ifrit, ada yang bentuknya bersayap, ada yang hanya nongkrong. Maka dengan begitu nanti akan bisa kita berhati-hati ketika berjumpa dengan ular. Tidak langsung main bunuh, ya, tapi perlu memberi peringatan. Nah, dijelaskan di sini di antara jin terdapat golongan yang disebut awamir, jin penunggu rumah, ya, yang dilarang untuk dibunuh. Dalam hadis yang terdapat di Sahihain bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dahulu membunuh semua ular, sampai akhirnya Abu Lubabah al-Badri radhiyallahu anhu memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Naha an qatlil jinnani allati takunu fil buyuti illa al-abtar wada at-tufyataini fa innahuma alladani yakhtifani al-basar wa yatatabba'ani ma fi butunin nisa'i fa amsaka anha." Dahulu Ibnu Umar itu punya kebiasaan kalau ada ular bunuh. Lalu datanglah sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Lubabah al-Badri radhiyallahu anhu. Lalu mengatakan bahwa apa? Nabi melarang jangan membunuh ular-ular kecil di rumah kecuali ular buntung al-abtar. Ada ular dia bentuknya sepanjang ini biasanya, buntung dia, ada ekor, ya. Nah, kalau itu dikecualikan. Dan ular yang memiliki 2 garis di punggungnya. Nah, ada ular juga dia punya garis, ada yang di kepala, ada yang di punggung, ya. Di mana kedua ular ini boleh dibunuh. Tadi dilarang membunuh ular yang ada di rumah-rumah. Kalau kita ketemu ular di rumah jangan dibunuh dulu, diusir dulu. Ya, kecuali 2 jenis ular, yaitu al-abtar, ular yang buntung, dan ular yang memiliki 2 garis di punggungnya. Kenapa? Karena keduanya dapat membuat mata buta dan menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Nah, ya. Jadi ular ini, ular abtar bisa membutakan mata, ular yang memiliki 2 garis itu bisa membuat wanita gugur kandungannya. Nah, maka kalau 2 jenis ini muncul, bunuh saja, nggak usah pakai nunggu-nunggu, ya. Tapi kalau selain 2 ular ini, Nabi melarang membunuhnya terlebih dahulu sebelum diberi peringatan. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'diluhu thalathata ayyamin fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluh wa innama huwa syai'un." Nah, ini peringatan Nabi. Apa itu? Sesungguhnya di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka beri mereka peringatan selama 3 hari. Jika setelah itu mereka masih ada, maka bunuhlah mereka, karena itu adalah syaitan. Jadi kalau ada ular masuk rumah yang bukan dari jenis 2 ular tadi, yang buntung dan yang bergaris belang di punggung, maka jangan bunuh dulu, usir dulu, peringatkan dulu, keluar, ya, usir. Kalau datang lagi, usir lagi, datang lagi, usir lagi. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Datang lagi yang keempat kali, maka bunuhlah. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah setan. Karena sudah 3 kali peringatan, tapi tidak mau mendengar, tidak mau paham. Nah, makanya sama orang kalau sudah ditegur 3 kali tak paham, nah enak dicitak kepalanya, ya. Karena ya binatang saja 3 kali tegur gak dengar, Nah, ini manusia punya akal. Sudah ditegur sekali, ngulang lagi. Tegur 2 kali, buat kembali. Tegur 3 kali, makin jadi. Nah, yang begini sudah harus diberi nasihat dan hukuman yang lebih bisa memberi efek jerah, ya. Nah itu. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu, ya, ilmu yang penting, apalagi yang tinggalnya di pegunungan, yang tinggalnya dekat sawah, dekat kebun, biasa banyak ular. Kalau ada ular masuk rumah, usir dulu. Besok masuk lagi, usir lagi. Besok masuk lagi, usir lagi. Gak usah pakai nanya, kami kemarin bukan. Gak perlu, ya. Nah, kenapa? Dia nggak akan jawab kan? Kalau dia jawab pun kamu lari. Nah, ya. Maka 3 kali sudah muncul lagi, ketok kepalanya. Kenapa kepalanya Pak Ustaz? Karena dalam membunuh pun harus ada adab. Cari daerah yang cepat membuat mati sekali pukul. Jangan disiksa. Tidak boleh dicincang-cincang. Nah, cukup pukul kepalanya, kena pecah mati, tanam. Gitu, ya. Ini adalah adab ketika kita menemukan ular. Supaya apa? Jangan sampai ular yang masuk rumah itu kalau tiba-tiba ketemu kita langsung kita bunuh, ternyata dia anak jin. Nanti orang tuanya marah, balas dendam. Bisa Pak Ustaz jin begitu? Bisa. Ini kejadian, cerita lain. Kalau tadi Timur Tengah, ini di Jawa. Ada seorang ibu-ibu. Ini dikisahkan oleh Ruqyah, ya, di Jawa. Ibu-ibu pergi ziarah kubur suaminya yang sudah meninggal. Di tengah siang bolong, tengah hari. Sampai di kuburan, dia bersihkanlah kuburan suaminya. Rumput-rumputnya itu pakai arit sabit. Pulang dari kuburan, tangannya tiba-tiba bengkok, kayak orang stroke, nggak bisa gerak lagi yang kiri. Nah, dibawa ke rumah sakit, dicek, nggak ada masalah, saraf normal, tapi tangan tak bisa gerak. Maka jumpailah Ruqyah, kemudian diruqyah, ya, diruqyah. Begitu diruqyah, kerasukan. Begitu kerasukan, ngomong jinnya. Tanya, kamu siapa? Saya adalah orang tua jin yang tadi anak saya disakiti oleh ibu ini. Di mana ibu ini menyakitinya? Tadi dia bersih kuburan suaminya. Anak saya lagi tidur di atas kuburan itu. Tiba-tiba ibu ini main tebas-tebas saja, kena anak saya, tangannya putus. Makanya saya juga mau buat dia tangannya tidak boleh gerak lagi. Nah ini namanya apa? Jin dendam. Kenapa bisa dendam? Karena dia terlukai. Walaupun sebenarnya ya kita ini kan manusia nggak bisa lihat jin. Harusnya jin tahu diri lah, ya kan? Kalau ada manusia minggir, ini karena dia tidur nggak sempat minggir. Si ibu pun mungkin nebasnya tidak pakai bismillah, sehingga apa? Ya, dia mengenai jin itu dan jin itu murka. Nah baik jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran pertama, kalau ada ular masuk rumah beri peringatan. Berapa kali? Sampai dengan 3 kali. Kalau 3 kali sudah diingatkan masih kembali, bunuh, karena sesungguhnya dia adalah syaitan.
Nah, ini yang pertama hikmahnya. Jadi kalau ketemu ular jangan langsung bunuh. Jadi dikhawatirkan itu jin yang memang berbentuk ular yang berkeliaran. Ya. Yang kedua, apa hikmah dari kisah tadi, ruqyah tadi, yaitu di mana anak kecil ya mengalami sekarat kurang lebih setahun setelah dia membunuh ular kecil yang dia lihat di depan rumahnya. Nah, setelah diruqyah ternyata itu adalah jin yang mengganggunya sebagai bentuk balas dendam atas terbunuhnya anaknya. Hikmah yang bisa kita ambil yang kedua adalah pentingnya menjaga zikir. Ya. Terutama zikir saat singgah di suatu tempat. Zikir saat masuk ke tempat yang tidak layak seperti toilet, dan zikir-zikir penting yang lainnya. Karena hal itu dengan seizin Allah akan menjaga dari jin, setan dan gangguan mereka. Ya, pentingnya apa? Zikir jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling hari ini banyak dilalaikan oleh umat. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan kepada kita apa? Semua bentuk zikir, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Semua sudah ada zikirnya. Hanya saja kita ini suka lalai. Bangun tidur langsung loncat lari. Masuk kamar mandi tanpa doa. Akhirnya apa? Mudah sekali kita mendapat gangguan. Entah terbentur kakinya lah, entah terpleset di kamar mandi lah, ya. Nah, macam-macam. Maka ini penting menjaga zikir. Termasuk zikir yang paling penting apa? Zikir ketika berada di tempat yang baru. Safar, singgah di tempat baru, harus baca doa perlindungan. Agar apa? Terlindungi dari gangguan keburukan makhluk baik yang nampak maupun yang tidak nampak di tempat tersebut. Nah, begitu juga zikir-zikir ke tempat-tempat tak layak seperti apa? Toilet, masuk kamar mandi, zikirnya sebelum masuk dengan kaki kiri setelah baca doa, keluar dengan kaki kanan lalu baca doa lagi, supaya apa? Kita tidak diganggu oleh jin yang ada di toilet tersebut. Ya. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir, dan tidak ada satupun zikir yang Nabi lalai mengajarkannya kepada umat. Justru umat yang hari ini tinggal membaca dan mengamalkan saja banyaklah lalai. Ini contoh di mana Nabi mengajarkan kepada kita. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ida amsa salasa marratin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruhu humatun tilkal lailah." Barang siapa yang mengucapkan 3 kali pada waktu petang, waktu sore, ya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, maka pada malam itu tidak akan ada bahaya yang menimpanya. Bacanya 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi. Kalau dibaca di sore hari sampai pagi, malamnya sampai pagi, kita dijaga oleh Allah dari keburukan makhluknya. Ya. Maka itu
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan doa ini. Ya, amalkan zikir ini setiap petang. Kemudian Abu Hurairah juga berkata, keluarga kami telah mempelajari dan membaca zikir ini setiap malam. Suatu ketika seorang pelayan mereka disengat hewan berbisa, namun ia tidak merasakan sakit apapun. Pak, ya, Abu Hurairah memberikan pengalaman kepada kita. Apa itu? Bahwa keluarga beliau mengamalkan zikir ini setiap hari ketika menjelang sore. Ya, suatu malam ada anggota keluarga digigit binatang berbisa. Tapi apa yang terjadi? Gigitan itu tidak memberikan efek sakit sama sekali, tidak membahayakan sama sekali. Bayangkan ada orang digigit binatang berbisa, biasanya apa? Minimal bengkak, minimal senut, ya, terasa sakit, ya kan? Kalau digigit lipan misalnya, kalajengking misalnya, atau semut api misalnya, itu mesti ada efek ke badan kita. Tapi alhamdulillah pengalaman dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika biasa mengamalkan zikir-zikir tadi, ada yang digigit binatang berbisa dari salah satu anggota keluarga beliau, tidak merasakan apapun, tidak berdampak apapun. Dan alhamdulillah ini juga yang Ustadz amalkan ketika Ustadz pergi kemana-mana. Ya, alhamdulillah Allah jaga kita dari keburukan makhluknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kedua, bahwa jangan lalai dari zikir-zikir harian. Ya, itulah ada kitab yang ditulis seorang ulama. Ya, kalau ala ulama salaf ada Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab namanya Al-Azkar. Apa? Al-Azkar. Kitabnya tidak terlalu tebal, silakan beli, harganya juga tidak terlalu mahal. Ada yang aslinya berbahasa Arab, boleh beli terjemahannya juga. Ya, ini berisi tentang apa? Zikir-zikir lengkap berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Kemudian kalau kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer, ada namanya Hisnul Muslim, yaitu zikir-zikir ya harian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh siapa? Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Ya, ini juga buku saku, harganya murah meriah. Ya, tidak lebih mahal dari bakso beranak. Nah, belilah, para santri dianjurkan membeli salah satu dari buku ini. Kalau punya uang lebih, beli dua-duanya, lebih afdal, lebih utama. Dan alhamdulillah Ustaz punya kedua-duanya. Ya, nah, ini penting sebagai pembelajar alim. Ya, kita harus terbiasa membiasakan diri membeli buku. Kemudian dari hadis lain tentang zikir ini, keutamaan zikir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim thalatha marratin illa lam yadurruhu syai'un." Nah, hadis lainnya apa? Dikatakan oleh Nabi, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan pada setiap pagi dan sore. Kalau tadi cuma sore, ini pagi dan sore. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Apa yang terjadi? Ya. Arti dari zikir ini apa? Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan bahaya di bumi maupun di langit,
dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali, kecuali ia akan dilindungi dari segala bahaya. Mau itu makhluk yang nampak maupun yang tak nampak, semuanya tidak mampu membahayakan orang tersebut. Kalau dia rutin membaca apa? Zikir tadi. Pagi, sore 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya. Ini ya. Jamaah yang Allah SWT, karena waktu sudah masuk Isya, kita cukupkan dulu pada 2 hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ruqyah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Barok Usama bin Yasin Al-Ma'ani hafizahullah taala tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan pekan depan, masih dalam hikmah dan pelajaran dari kisah ruqyah yang pertama. Hanallahu ya majma'in, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.